Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Mimi Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem operasi dan unsur-unsur atau konsep proses pada sistem operasi itu sendiri. Pertama, sistem operasi. Sistem operasi itu adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software, serta sebagai jurik untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Dan apa itu konsep proses sendiri pada sistem operasi? Proses pada sistem operasi adalah program yang sedang dieksekusi yang merupakan unit kerja terkecil secara individu memiliki sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Awalnya, proses dijalankan secara sekuensial atau berurut. Suatu proses akan dieksekusi sampai selesai, baru kemudian pindah ke proses selanjutnya. Sistem sekuensial memiliki kelemahan, yakni tingkat penggunaan atau utilitas program yang rendah. Istilah-istilah yang berkaitan dengan proses sistem operasi pertama yaitu multiprocessing, adalah manajemen banyak proses di komputer, multiprosesor atau banyak proses di dalamnya. Yang kedua, multiprogramming atau multitasking adalah manajemen proses dengan masing-masing memproses melakukan pengolahan secara independen. Yang ketiga, distribusi processing adalah manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak komputer yang tersebar atau terdistribusi di suatu jaringan. Sistem operasi mengeksekusi berbagai jenis program. Pada sistem batch program tersebut biasanya disebut dengan job, sedangkan pada sistem time sharing program disebut dengan program user atau teks. Beberapa buku teks menggunakan istilah job atau proses. Proses adalah program yang dieksekusi. Eksekusi proses dilakukan secara berurutan. Dalam suatu proses terdapat program counter, stack, dan daerah data. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan CPU adalah basis dari multi-programming sistem operasi. Dengan cara men-switch CPU di antara proses, maka akan berakibat sistem operasi bisa membuat komputer produktif. Sistem operasi terdapat 3 tipe penjadwalan. Tipe penjadwalan berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu penjadwalan jangka pendek. Bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang dijalankan. Kedua, penjadwalan jangka menengah. Setelah dieksekusi selama satu waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan layanan masukan atau keluaran atau memanggil suatu sistem call. Proses tertunda. Proses tertunda tidak dapat membawa suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Agar ruang memori dapat bermanfaat, maka proses dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder agar tersedia ruang untuk proses-proses lain. Kapasitas memori utama terbatas untuk sejumlah proses aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder disebut swapping. Proses mempunyai kepentingan kecil saat itu sebagai proses yang tertunda, tetapi begitu juga kondisi. Selanjutnya, penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya berupa proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu memproses memori masukan atau keluaran. Program-program ini berprioritas rendah digunakan sebagai pengisi
ketika pemrosesnya sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Meskipun tiap-tiap proses terdiri dari suatu kesatuan yang terpisah, namun ada kalanya proses-proses tersebut butuh untuk saling berinteraksi. Suatu proses bisa dibangkitkan dari output proses lainnya sebagai input. Pada saat proses dieksekusi akan terjadi perubahan status. Status proses didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang berlangsung saat itu. Status proses terdiri dari new atau proses yang sedang dibuat, running atau proses yang sedang dieksekusi, atau proses sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi, seperti menunggu untuk menyelesaikan input atau output atau menerima sinyal. Ready atau proses menunggu jatah waktu dari CPU untuk diproses, dan terminate atau proses setelah selesai dieksekusi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.